Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau Allah. Engkau yang mengerti akan isi hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan,
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau permata hati kami, Yesus. Hai ACC Family, apa kabar? Saya berharap sungguh kita semua dalam keadaan yang luar biasa, penuh pengharapan dan diberkati oleh Tuhan. Di hari ini kita masih membahas tentang tokoh dalam Alkitab yang bernama Esther. Dan hari ini saya akan share dari kitab Esther pasal yang ke-7. Tapi saya hanya bacakan ayatnya yang ke-10. Dan hari ini temanya berjudul Terjerat Keangkuhan. Terjerat keangkuhan. Bagi setiap kita, orang percaya pastinya, Tuhan rindukan setiap kita tidak terjerat dengan sifat angkuh yang pada nature-nya sudah ada dalam diri kita. Tapi Tuhan rindu setiap kita bisa jauh dari sifat keangkuhan tersebut. Saya akan share dari cerita burung gagak yang jahat. Nah, buku ini ditulis oleh Herodion Pitrakarya, berkisah tentang gagak yang bertubuh besar, gagah tapi angkuh. Dia marah pada burung kutilang karena burung kutilang ini adalah dari begitu banyak burung kutilang ini adalah salah satu burung yang tidak takut pada burung gagak ini. Nah, suatu hari datang pemburu ke hutan. Gagak menghasut pemburu ini untuk memanah si kutilang tersebut dengan menawarkan bulunya sebagai anak panah. Untuk menjadikan anak panah bagi para pemburu. Nah, namun si pemburu berulang-ulang mencoba untuk memanah si burung kutilang ini. Alhasil, bulu dari burung gagak pun habis. Karena kesal tidak mendapat hasil buruan, tidak mendapat hasil panahan burung kutilang tersebut, sebagai gantinya pemburu menangkap si gagak tersebut yang kini tidak dapat terbang lagi karena bulunya habis dipakai menjadi anak panah. Nah, tokoh dalam kitab Esther pasal yang ke-7 ini adalah, yang saya mau bahas adalah seorang yang bernama Haman, pembesar kerajaan Persia yang juga angkuh sekali. Haman memiliki sifat yang angkuh, sangat angkuh. Dia egois, dia ingin memiliki dan bahkan dia ingin menghasut setiap orang-orang yang sangat tunduk kepada raja dan ratu. Ketika Mordekai, pegawai di gerbang istana, tidak bersedia untuk menyembah Haman, Haman marah. Dan ia pun menggunakan jabatan dan kedudukan politiknya si Haman ini untuk membunuh Mordekai beserta seluruh orang Yahudi di kerajaan saat itu. Namun, tipu muslihatnya itu disingkapkan oleh Queen Esther. Sehingga Raja Ahasiweros marah besar. Sehingga raja menjadi murka.
Raja semakin murka ketika Haman melanggar kesusilaan istana dengan berlutut dan memohon kepada Ester yang tengah berbaring istirahat. Raja akhirnya memerintahkan agar Haman disulakkan. Nah, yang lebih ironisnya, Haman disulakkan pada tiang yang ia sediakan untuk menyulakkan Mordekai. Ini sama saja seperti senjata makan tuan. Dan akhirnya Haman jatuh. Haman mati karena keangkuhannya sendiri yang ia perbuat bagi Mordekai, tapi berbalik pada Haman sendiri. Bapak Ibu Saudara, percayalah bagi setiap orang percaya, pembela yang adil dan kekuatan yang tidak terbatas bagi orang percaya yang selalu berharap kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan membuat malu setiap anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memegang, Tuhan sendiri yang merangkul kita, karena Tuhan adalah pembela yang adil. Nah, keangkuhan dapat menjerat kita dalam kebencian dan kepicikan. Itu sebabnya Haman mau menyulakkan Mordekai. But pembelaan Tuhan justru berpihak kepada Mordekai, sehingga apapun yang Haman usahakan untuk menyulakkan Mordekai, bahkan Haman sudah menyediakan sula untuk menyulakkan Mordekai, tapi Tuhan membalikan semuanya. Tuhan membalikan segala sesuatunya menjadi bagiannya Haman, sehingga sula yang Haman sediakan untuk menyulakkan Mordekai itu justru menyulakkan dirinya sendiri. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita untuk tetap rendah hati dalam menjalankan peran atau jabatan yang kita miliki. Kiranya kita tidak terjerat oleh prestasi atau pencapaian yang kita capai di dunia. Jangan pernah puas dengan itu. Jangan pernah puas dengan hanya pencapaian demikian. Tapi puaslah ketika Tuhan memberikan setengah, bukan hanya setengah. Puaslah ketika Tuhan menyerahkan kerajaan sorga bagi setiap kita. Kiranya kita tidak terjerat oleh prestasi atau kelebihan yang kita raih, sehingga menjadikan kita menjadi pribadi yang angkuh. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sungguh hari ini setiap kita bisa dipulihkan Tuhan dari segala keangkuhan, kemanusiaan, kedagingannya kita. Dan saya berdoa sungguh setiap kita hari demi hari melakukan pertobatan tiap hari, dan Tuhan ubahkan day by day. Saya rindu untuk setiap kita mengalami Tuhan. Saya rindu setiap kita diberkati Tuhan, mengalami Tuhan, dan dilawat oleh Tuhan. Amin. Untuk firman hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat jelas mengajarkan kami untuk tidak memiliki sikap yang angkuh, untuk tidak terjerat oleh keangkuhan. Karena kami tahu Tuhan, keangkuhan tersebut justru akan berbalik kepada setiap pribadi yang memiliki sifat keangkuhan. Bapak, biar hari ini
Engkau memulihkan setiap kami yang masih memiliki sifat keangkuhan. Engkau pulihkan, Engkau bersihkan, Engkau murnikan dalam nama Yesus. Biar hari ini setiap kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan dilayakkan di hadapan Tuhan, dan kami mengalami Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pulihkan setiap yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Engkau sembuh. Dan aku berdoa Tuhan, kiranya apapun yang mereka gumuli, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Engkau berikan kebebasan dalam nama Yesus. Karena hanya ada jalan yang baik dan jalan yang benar hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ini doa syukur dan ucapan seruan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.